Di antara perkara yang akan pertama kali Allah hisab nanti pada hari kiamat adalah tentang waktu, tentang umur yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qadamal abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada waktu ketika di padang mahsyar nanti, pada hari kiamat nanti, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Perkara pertama yang akan Allah tanyakan adalah an umrihi fima afnahu. Ini perkara pertama. Ya. Perkara pertama yang akan Allah Ta'ala tanyakan nanti, kita nggak akan bergeser dari posisi berdiri kita di padang mahsyar nanti sampai ditanya 4 perkara oleh Allah. Yang pertama kali Allah tanyakan adalah an umrihi, tentang umur dan waktu kita. Tentang umur dan waktu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia, detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jamnya, hari demi harinya, pekan demi pekannya, bulan demi bulannya, dan tahun demi tahun yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fima afnahu, digunakan untuk apa waktu dan umur yang telah Allah berikan kepada kalian. Inilah pentingnya umur, pentingnya waktu, karena waktu ini perkara yang Allah Ta'ala hisab. Jadi jangan dikira ketika kita menyia-nyiakan umur kita, menyia-nyiakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, terlebih kita gunakan waktu kita dengan kemaksiatan, jangan dikira ini tidak akan dihisab oleh Allah. Demi Allah, ini perkara yang akan Allah Ta'ala hisab, menunjukkan betapa berharganya waktu bagi seorang mukmin. Orang muslim yang cerdas, orang muslim yang beruntung adalah orang yang memahami betapa berharganya waktu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, di antara ciri yang sangat jelas, di antara ciri yang sangat jelas dari ciri seorang mukmin itu adalah apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Ciri yang kedua kata Allah yang ada pada diri seorang mukmin yang beruntung itu, yang pertama dia senantiasa mengerjakan dan mendirikan sholat, yang kedua 'anil lahwi mu'ridun. Ciri seorang mukmin adalah orang yang senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dia senantiasa mengisi waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Waktu yang terbuang sia-sia dengan hal-hal yang tidak bermanfaat itu di mata Allah lebih berbahaya daripada kematian. Jadi ngeri. Jadi jangan dikira kalau waktu nyantai kita nggak dapat pahala, kita nggak dapat apa sunnah, ya kemudian terbuang dengan sia-sia, kita ngobrol ngalor ngidul nggak ada manfaatnya. Jangan dikira itu perkara sepele. Itu perkara besar yang nanti sekali lagi akan Allah Ta'ala hisab. Bahkan itu perkara yang lebih berbahaya daripada kematian. Sebagaimana kata Al-Allamah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan inna idha'atal waqti asyaddu minal maut. Sesungguhnya menyia-nyiakan waktu, membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, membuang waktu kita untuk ngurusi, untuk sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk agama dan akhirat kita. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, asyaddu minal maut, itu lebih bahaya daripada kematian. Kenapa seperti itu? Inna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Sesungguhnya menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, tidak bermanfaat untuk keimanan kita, itu hanya akan memutus kita dari Allah dan dari negeri akhirat. Jadi orang yang membuang waktunya, disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, disibukkan hal-hal yang tidak mendatangkan pahala, terlebih disibukkan dengan hal-hal yang menambah dosa, itu pada hakikatnya dia telah memutus hubungan dengan Allah dan dengan negeri akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wal mauta
taqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan para penduduknya. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa menyia-nyiakan waktu itu sangat mengerikan. Lebih mengerikan daripada kematian, karena ketika kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, pada hakikatnya kita sedang putus dengan Allah. Pada hakikatnya kita ini sedang berpaling dari Allah, ikhwan. Itu berbahaya sekali.